Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Cerita One Piece kini semakin menarik dan seru. Apalagi setelah muncul fakta jika manga One Piece sudah sampai ke dalam tahap pertarungan habis-habisan dan mencakup mengenai Buster Call yang kemungkinan akan segera menghancurkan seluruh pulau. Di sini kita bisa menyaksikan bagaimana upaya Luffy dan juga Kizaru dalam saling adu kekuatan masing-masing. Namun dalam tahap ini banyak kemudian timbul pertanyaan dari sejumlah kalangan fans yang mempertanyakan peran Kizaru di sini. Apalagi kabar ini kemudian menjadi angin segar tatkala banyak orang yang mengungkapkan jika Kizaru berpotensi menjadi kru topi jerami selanjutnya. Apakah hal tersebut memang benar adanya atau hanya teori semata yang dibuat oleh kalangan fans? Untuk mengetahui jawabannya, mari simak video selengkapnya. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar updatean anime menarik dari kami. Ada sebuah teori yang menyimpulkan mengenai sosok Kizaru yang kemungkinan akan membelot dari pemerintah dunia dan bersekutu dengan topi jerami. Meskipun hingga kini dirinya masih dalam ikatan rantai pemerintah dunia, banyak petunjuk yang mengisyaratkan jika sebentar lagi Kizaru akan berbalik melawan pemerintah dunia. Dimana ketika menjelang bab akhir, Kizaru akan menyerang Dr. Vegapunk dan hal itu kemudian akan membuat Kizaru menangis setelah berhasil menghancurkan teman-temannya sendiri. Mungkin Kizaru akan berdiri seolah tidak terjadi sesuatu. Namun siapa yang tahu jika dibalik kacamata hitamnya, dirinya telah meneteskan air mata dengan kesedihan yang sangat dalam. Dan pada saat itulah ketaatannya dengan pemerintah dunia semakin memudar. Kemudian dirinya berbalik menyerang pemerintah dunia sembari menyerukan jika dirinya tidak akan lagi menyakiti teman-temannya dan menjadi anjing peliharaan pemerintah dunia. Dengan kata-kata tersebut, Kizaru sudah cukup dekat dengan upaya perpihakannya dengan topi jerami. Meski saja upaya yang dilakukan oleh Kizaru sangatlah besar, dan apalagi jika melihat saat ini dirinya masih ikut membantu pemerintah dunia untuk menyerang topi jerami, sehingga kehadirannya kelak pasti akan sangat sulit diterima oleh sekutunya tersebut. Dan bisa kita bayangkan bagaimana momen pertama kalinya Kizaru bergabung dengan topi jerami yang disetujui oleh sang kapten Luffy tapi tidak untuk kru yang lainnya. Kru topi jerami mungkin tidak akan langsung menerimanya dengan cepat, sehingga mungkin akan butuh waktu yang lama sehingga Kizaru akan menjadi salah satu tim topi jerami dengan jarak yang terpisah. Kizaru mungkin sudah terlepas dari katanya dengan pemerintah dunia, dan juga melakukan hal baik lainnya yang membuat dirinya merasa lebih berarti. Di sisi lain, Kizaru layaknya dirinya yang selama ini menjadi pelayan setia pemerintah dunia, dirinya pada akhirnya bisa bertemu dengan Kuma yang juga merupakan budak. Kuma telah terbebas dari rantai pemerintah dunia, sehingga kini dirinya yang baru bisa mengendalikan dirinya sendiri dan dapat melepaskan diri dari pengaruh Saturn. Mereka berdua akan terlibat dengan percakapan yang sangat emosional, di mana antara Kuma dan juga Kizaru saling bercerita dan saling mendengar cerita masing-masing. Kizaru kemudian menyadari mengenai Luffy yang adalah Dewa Matahari. Di sini Kizaru baru sadar jika dirinya adalah salah satu orang yang berhasil dibebaskan oleh Luffy. Sebagaimana konsepnya Dewa Matahari, Luffy lewat buah iblisnya mampu membebaskan orang lain dari perbudakan. Kita juga bisa melihat bagaimana kekuatan Luffy lainnya, di mana dirinya sebagai Dewa Matahari mampu memukul Saturn ketika hendak menyelamatkan Bonnie dan juga Vegapunk. Sehingga setelah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Luffy menyelamatkan semua teman-temannya dari kematian, akan membuat Kizaru semakin yakin jika Luffy memang benar Dewa Matahari seperti yang diceritakan oleh Kuma. Lalu dengan keyakinan tersebut, Kizaru semakin bersemangat untuk menjadi sekutu Luffy. Dan untuk tahap awal, Kizaru bisa saja melakukan hal yang sama yang pernah dilakukan Kuma, yakni melindungi Bonnie dan Kuma serta membawa mereka melarikan diri dan menemukan tempat yang aman. Dengan kecepatan cahayanya, kita bisa melihat bagaimana klon cahaya Kizaru yang terlihat pada manga One Piece chapter 1093. Sehingga kemungkinan besar masing-masing dari klon ini bisa membawa satu orang untuk melarikan diri dari Saturn. Bisa dibayangkan jika skenario menakjubkan ini akan benar-benar terjadi, dan kita juga akan dihadapkan dengan pertempuran yang akan mencapai akhir. Di sisi lain, Luffy masih sibuk dengan bola-bola Mariam yang berterbangan. Sementara itu, dia masih memberikan pukulan-pukulannya yang memaksa Saturn untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Dan ketika kita memasuki arc yang penuh dengan berisikan banyak sekali pertempuran-pertempuran panjang, sehingga di sini topi jerami akan kelelahan setelah menghadapi pertarungan yang sangat panjang. Kemudian muncullah momen di mana ada pemain misterius yang baru menunjukkan batang hidungnya setelah sekian lama. Ia adalah salah satu musuh terakhir dalam arc ini, di mana besar kemungkinan jika orang itu adalah Blackbeard. Kemungkinan besar Blackbeard baru akan muncul ketika semua musuh Luffy sudah musnah setelah pertarungan panjang selama ini. Sehingga Blackbeard akan mengambil keuntungan yang sangat besar di sini. Dia akan dengan mudah mencuri salinan Poneglyph dan juga mengambil kekuatan buah iblis dari musuh-musuhnya yang sudah mati. Dan jika hal ini benar-benar terjadi, kita tidak bisa membayangkan bagaimana topi jerami akan bertahan di sini. Lalu ketika Luffy serta yang lainnya tengah lemah tak berdaya, disinilah kesempatan bagi Kizaru untuk bergegas masuk dan menyelamatkan mereka semua.
Kita bisa membayangkan bagaimana kegelapan Blackbeard melawan cahaya Kizaru yang akan menjadi pertarungan yang sempurna. Dan hal ini mungkin akan terlihat lebih epik daripada momen pertarungan Blackbeard dengan Ash dulu. Mungkin akan terjadi hal besar setelahnya. Apalagi ketika kita menyadari tentang sebuah kalimat yang pernah dikatakan oleh Kizaru, yakni mengenai kacamata hitamnya. Mengenai hal itu ada kemungkinan besar yang sepertinya menjadi sebuah petunjuk, di mana Kizaru selama ini belum menunjukkan kekuatan buah iblis yang sebenarnya. Kacamata hitam tersebut mungkin adalah sebuah penghalang bagi dia untuk bisa mengontrol dirinya, dan jika dirinya melepaskannya, maka bisa dipastikan jika dirinya akan melepaskan cahaya sejatinya karena kemungkinan dari kekuatan awakening buah iblisnya. Jika hal itu benar terjadi, maka pertarungan itu akan sangat epik, di mana Kizaru akan mengubah semua tempat tersebut menjadi cahaya yang mengerikan. Selain Kizaru, kita juga memiliki kandidat lainnya yang kemungkinan akan menjadi salah satu anggota topi jerami berikutnya. Orang tersebut tidak lain adalah Bonnie, di mana akhir-akhir ini kita bisa melihat bagaimana pentingnya karakter Jewelry Bonnie yang muncul dalam saga terakhir One Piece. Dirinya sudah banyak terlibat dalam saga ini dan menjadi pusat perhatian di arc Egghead. Sebagaimana Kuma, Bonnie juga menjadi salah satu kunci yang menjadi pusat cerita dalam arc kali ini. Kita bisa melihat bagaimana Oda menceritakan mengenai masa lalu Kuma dan juga Bonnie yang penuh dengan hal tragis sekaligus menyedihkan. Sosok Bonnie dikenal sangat cerdas, ditambah lagi dirinya juga pandai memanfaatkan kekuatan buah iblisnya. Setelah pertarungan yang terjadi di Pulau Egghead, banyak yang menspesifikasikan jika Bonnie layak masuk dan menjadi salah satu kru topi jerami. Bonnie yang sebelumnya menjadi incaran pemerintah dunia kini malah semakin gencar untuk dibunuh. Apalagi setelah muncul fakta jika kini Bonnie adalah satu-satunya orang yang bisa mengendalikan dan memberikan perintah kepada Pacifista. Tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari campur tangan Dr. Vegapunk yang telah menyeting perintah tersebut ke dalam program Pacifista. Dr. Vegapunk sengaja melakukan hal itu karena dirinya tidak ingin Kuma yang merupakan ayah Bonnie suatu saat nanti akan berbalik melukai putri kesayangannya tersebut setelah dirinya melupakan semua masa lalunya. Hal itu lantas benar-benar terjadi, di mana Pacifista menuruti semua perintah Bonnie saat perang di Egghead, yang membuktikan bahwa kini pemerintah dunia bukanlah satu-satunya pemegang kendali penuh atas Pacifista. Saturn yang mengetahui hal itu sangat murka kepada Kuma dan terutama kepada Dr. Vegapunk yang telah mengkhianatinya. Saturn memutuskan untuk segera membunuh Dr. Vegapunk dan juga menghancurkan semua pulau Egghead. Melihat semua potensi tersebut, kami beranggapan jika Kizaru dan juga Bonnie akan ikut bergabung dengan topi jerami. Meskipun kita akan melihat banyak perbedaan di sini, di mana topi jerami mungkin dengan mudah bisa menerima kehadiran Bonnie di antara mereka, dan akan berbanding terbalik dengan situasi di mana jika tiba-tiba saja Kizaru yang memutuskan untuk bergabung dengan topi jerami. Itulah sejumlah teori mengenai kemungkinan kru baru untuk topi jerami yang selanjutnya. Jika kalian memiliki fakta atau teori lainnya yang tidak kami sebutkan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.